Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pada minggu ini ya, kita masuk ke materi baru atau materi selanjutnya, yaitu tentang trigonometri ya nak ya. Tetapi untuk minggu ini kita akan membahas dulu tentang ukuran sudut dan perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Nah, jadi penjelasan yang akan Ibu jelaskan pada hari ini, kita akan mengenai tentang ukuran sudut ya nak ya, ukuran sudut terlebih dahulu. Langsung saja, tetapi sebelum kita masuk ke ukuran sudut, di sini Ibu mau memberikan sedikit ya tentang trigonometri itu. Jadi trigonometri itu berasal dari dua kata bahasa Yunani ya nak ya, yaitu trigonos yang artinya segitiga, sedangkan metron itu artinya ukuran. Nah, sehingga konsep-konsep trigonometri itu sangat banyak digunakan dalam menyelesaikan masalah matematika ya, maupun dalam masalah kehidupan sehari-hari. Nih, misalnya dalam menentukan tinggi sebuah gedung atau menara ya. Bisa juga atau lebar sebuah sungai dan arah sebuah pesawat. Oke. Jadi langsung kita ke ukuran sudutnya ya nak ya. Jadi, tahukah kamu ya, mengapa satu putaran penuh pada lingkaran itu sama dengan 360 derajat? Nah, jadi ya nak ya, pertama kali itu diperkenalkan oleh bangsa Babilonia ya. Jadi dia mengatakan bahwa satu putaran penuh pada lingkaran itu sama dengan 360 derajat. Karena bangsa Babilonia itu mempunyai sistem bilangan dengan basis 60 ya. Jadi dia mempunyai basis sistem bilangannya adalah 60, sehingga 360 itu berasal dari 6 dikali 60. Jadi Ibu hanya memberikan sedikit saja ya tentang mengapa sih satu putaran itu 360 derajat ya, karena dari yang asal mulanya dari bangsa Babilonia ya nak ya. Lanjut ke pengertian sudut itu sendiri ya. Jadi sudut itu merupakan suatu titik tertentu ke titik tertentu lainnya terhadap pusat putaran ya. Ya, jadi misalnya di sini Ibu ada garis, yaitu ada di sini Ibu buat sumbu Y, di sini ada sumbu X ya. Nah, di sini ada suatu garis ya, nak ya. Nah, kalau kita ada garis, pastinya ada suatu titik ya. Jadi misalnya di sini ada titik ya di suatu garisnya. Nah, jadi titik awalnya itu berada di sini, nak. Jadi katanya sudut itu adalah perputaran suatu titik tertentu ke titik tertentu lainnya. Jadi titik ini akan Ibu lanjutkan ke titik yang kedua ini. Nah, ya nak ya. Nah, sehingga katanya terbentuklah suatu sudut, ialah sudutnya yang ini ya. Nah, terhadap pusat putaran ya. Jadi ngerti ya nak ya. Oke, lanjut ke sudutnya. Jadi sudut ini nak terbagi menjadi dua ya. Ada sudut positif, di mana putarannya itu berlawanan arah dengan jarum jam ya. Itu disebut sudut positif. Sedangkan untuk sudut negatifnya itu katanya perputaran ya yang arahnya itu searah dengan jarum jam. Misalnya di sini nak ya. Di sini ada suatu gambar yang sisi awalnya tadi di sini titiknya, dia langsung ke sudut ini ya. Jadi dia semakin ke kanan kan. Nah, dia kalau positif itu berlawanan dengan arah jarum jam ya. Jadi sudutnya itu nih. Tetapi kalau misalnya untuk sudut negatif itu dia searah dengan jarum jam. Jadi sisi awalnya itu di sini. Nah, dia lanjut ke bawah ya. Nah, searah dengan jarum jam. Jadi itu disebut dengan sudut bertanda negatif ya nak ya. Langsung ke ukuran sudut lagi, kita masuk ke. Jadi ukuran sudut ini nak besarnya bisa dinyatakan dalam bentuk satuan derajat maupun satuan radian ya. Yang pertama kita akan membahas dulu tentang satuan derajat, di mana satuan derajat ini ya terbentuk dari satu putaran penuh ya.
sudah dikatakan Ibu yang dari awal bahwa satu putaran itu dalam sebuah lingkaran adalah 360 derajat ya. Sehingga untuk satu derajatnya itu sama dengan 1/360 putaran. Ya nak ya. Nah, contohnya misalnya di sini. Jadi satu derajat sama dengan 1/360 putaran. Lihat di sini. Ya. Nah, contohnya seperti ini ya nak ya. Jadi bisa dilihat 1 dibagi 360 derajat putaran. Nih, ya. Terus kalau 360 derajat ialah satu putaran. Jadi dari titik yang ini tadi, dia kembali lagi ke titik awal. Ya. Nah, satu putaran. Nah, untuk yang ini berarti dia ialah 1/4 ya. Ini kan bisa dibagi nih putarannya. Jadi 1/4 ya, 1/4 dikali 360 putarannya. Oke. Nah, untuk satuan derajat itu sendiri ya nak ya bisa dinyatakan dalam bentuk menit maupun dalam bentuk detik. Jadi misalnya satu derajat itu sama dengan 60 menit ya. Nah ya nak ya, untuk satuan derajat itu sendiri nak bisa diubah atau mempunyai satuan Nah ya nak ya, untuk satuan derajat itu sendiri bisa diubah dalam bentuk menit maupun detik ya. Jadi satu derajat itu sama dengan 60 menit dan tandanya itu 60, petiknya 1 ya di atas ya. Itu menyatakan bahwa 60 menit. Satu derajat per detik jadi 3600. Jadi 3600 untuk tandanya per detik itu adalah tanda petik di atasnya ada 2 ya. Jadi ingat, kalau menit tanda petiknya adalah 1, kalau detik itu tanda petiknya adalah 2 ya. Lanjut ke satuan radian nih. Jadi satuan radian ini terbentuk dari satu putaran sebesar jari lingkar masuk ke satuan dari ukuran sudut ini. Jadi ukuran besar sudut dinyatakan dalam satuan derajat dan satuan radian. Jadi ada 2 ya nak ya. Sehingga yang pertama kita akan membahas dulu tentang satuan derajat, di mana katanya satuan derajat ini dia terbentuk dari satu putaran penuh ya nak ya. Jadi satu putaran penuh itu adalah 360 derajat yang telah kita bahas di awal tadi ya. Nah, sehingga untuk satu derajatnya ya kita pindahin ini nak ya. Jadi dapatlah 1 dibagi 360 putaran ya. Jadi ingat, kalau dia dalam putaran ke derajat itu 360 derajat, tetapi kalau dalam satu derajat ke bentuk putaran berarti 1/360 putaran. Nah, bagaimana ya, telah ada bahwa satu derajat sama dengan 1/360 putaran seperti gambar yang pertama ini nak. Nih. Nah, yang kedua untuk 360 derajat itu satu putaran ya. Nah, jadi dia titik awalnya ada di sini, kembali lagi ke sini ya. Nah, setelah itu 1/4 putaran. Oke, berarti dia dari sini yang awalnya ke sini nak ya. Nah, itu 1/4 dikali dengan 360 si putaran ini ya. Nah, tetapi nak untuk satuan derajat ini bisa juga dalam bentuk menit, diubah dalam bentuk menit maupun detik ya. Kalau satu derajat itu sama dengan 60 menit ya, atau simbolnya bisa 60. Jadi untuk menit adalah tanda di atas ada petik ya nak ya, petik 1. Nah, kalau satu derajat ke detik itu 3600 nak. Untuk tanda simbolnya itu 3600 ya. Untuk detik itu ada di atas, petiknya 2. Jadi ingat ya, untuk menit itu petiknya ada 1 di atas. Kalau untuk detik itu petiknya ada 2 di atas ya nak ya. Kalau untuk ada soal merubah dalam bentuk derajat ke bentuk menit atau detiknya. Oke, lanjut. Kita masuk ke satuan radiannya ya. Jadi kita akan menemukan dulu nak rumus ya, berapa satuan radian, misalnya derajat ke putaran maupun ke derajat ya. Di sini katanya kalau satuan radian itu dibentuk dari satu putaran sebesar jari-jari lingkaran nak ya. Nah, untuk satuannya itu sendiri itu dalam bentuk rad karena radian ya. Biasanya diikuti dengan V ya.
Nah, di sini sudah ada suatu bentuk lingkaran nih, lingkaran. Di sini ada sudut, katanya besar sudut AOB dalam radian didefinisikan perbandingan antara panjang busur AB dan jari-jari. Untuk besar sudut AOB ini terbentuk dari panjang busur AB nih, panjang busur AB ya, dibagi dengan jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran adalah si R ya. Jadi panjang AB dibagi jari-jari R dalam bentuk radian. Sama dengan ya, panjang AB tadi adalah R nih ya. R dibagi dengan jari-jari lingkaran adalah si R ya, pastinya radian. Jadi radian R dibagi R itu habis, tinggal satu radian ya. Dengan demikian satu radian ya. Jadi nak ya, satu radian itu bisa kita peroleh dari membuat busur yang panjangnya itu sama ya. Busur ini ya, yang panjangnya itu sama dengan jari-jari lingkaran. Ya nak ya. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, perhatikan kembali pada lingkaran jika sinar garis OA. Yang mana OA ini ya? Sinar garis OA ini diputar satu putaran penuh nak. Jadi yang OA ini kita putar ke satu putaran penuh nih ya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Maka kalau kita putar ini akan menjadi keliling lingkaran kan, si panjang busur AB ini ya. Kan kalau diputar ke satu putaran itu adalah keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran adalah apa nak? 2V R ya. Sehingga sudut untuk AOB ini kalau diputar satu putaran kita ganti ya. Jadi yang panjang busurnya tadi AB itu kita ganti dengan keliling lingkaran. Tadi keliling lingkarannya berapa nak? Ialah 2VR dibagi dengan jari-jari lingkarannya adalah R dalam bentuk radian ya. R ini bisa kita coret ya, karena sama kan. Jadi tinggal 2V radian ya, sehingga satu putaran penuh ya, satu putaran penuh itu akan sama dengan 2V radian. Satu putaran itu adalah nilainya 360 derajat ya nak ya, sama dengan 2V radian. Nah, yang ini ibu bagi ya, jadi ibu bagi dengan 2 ya. Jadi dengan 2 adalah 180 derajat ya. Sedangkan 2V kalau dibagi dengan 2 adalah tinggal V radian ya nak ya. Nah, untuk mengetahui rumusnya ini telah ibu buatkan ya rumusnya biar kalian mudah untuk memahaminya. Jadi yang tadi ibu jelaskan adalah mencari suatu satuan radian ya. Bagaimana mencarinya biar kalian tahu ya. Jadi dilihat dari panjang busurnya itu bisa dicari nak ya untuk mengetahui rumus satuan radiannya. Nah, di sini katanya kalau mencari radian jika diketahui derajat nih. Kalau seandainya kalian ada dari soal itu tentukan radiannya, tetapi yang diketahui dari soal adalah derajat, maka kita akan menggunakan rumus ini nak. Jadi radian itu sama dengan derajat dikali V dibagi 180 derajat radian ya. Terus kalau misalnya derajat, jadi yang diketahui dari soal adalah radian ya, yang diketahui adalah radian, yang ditanya adalah derajat, maka rumusnya adalah D sama dengan R dikali 180 derajat dibagi V. Nah, kalau untuk mencari putaran ya, P jika diketahui derajat, jadi yang diketahui dari soal adalah derajat, maka yang ditanya adalah putarannya P ya. Sehingga untuk rumusnya adalah D dikali 1 dibagi 360 derajat putaran ya nak ya. Dihafali ya rumus ini. Bentuknya contoh soal ini akan ibu bagikan ya. Ibu akan jelaskan sedikit. Jadi dari yang telah kita bahas tadi mengenai rumus-rumus yang telah kita dapatkan, ini langsung saja untuk penerapannya dalam contoh soal. Soal yang pertama katanya ubahlah sudut-sudut berikut ke dalam bentuk radian. Jadi sudutnya ini adalah dalam bentuk derajat yang diketahui ya, akan kita ubah menjadi bentuk radian ya nak ya. Ingat rumus yang telah ibu berikan ya, yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa untuk mencari suatu radian jika diketahui derajat itu rumusnya seperti ini ya nak ya. Jadi R sama dengan ini radian ya, sama dengan D itu derajatnya dikali V per 180 derajat radian ya. Jadi D nya itu kita masukkan ialah yang dari soal derajatnya 240 derajat dikali V dibagi 180 derajat radian.
Nah, 240 derajat kita kalikan dengan V ya, sehingga dibagi 180 derajat per radian. Nah, ini bisa kita kecilkan ya. Jadi 240 derajat. Jadi ini sama-sama kita bagi ya nak ya, dibagi dengan 6. Jadi 240 derajat. Nah, ini kan sama-sama derajat. Nah, kalau derajat dibagi derajat itu habis ya. Jadi tinggal 240-nya kita bagi dengan 6 adalah 4 ya. 180 kita bagi dengan 6 adalah 3 ya. V-nya tetap ikut ya nak ya. Jadi 4V per 3 radian ya. Oke, soal selanjutnya itu adalah soal nomor 2. Di sini katanya, ubahlah sudut-sudut berikut ke dalam bentuk derajat. Nah, ini malah kebalikannya. Yang diketahui dari soal adalah radian, kita akan menentukan atau merubahnya dalam bentuk derajat. Ingat ya, rumusnya yang telah Ibu bagikan sebelumnya. Katanya derajat itu sama dengan R radian dikali 180 derajat dibagi V ya, untuk rumusnya itu sendiri. Jadi nanti R ini akan kita ganti dengan si 1/4 V ini ya, yang telah diketahui dari soal ya. Nah, ini ya nak ya. Jadi R-nya kita ubah menjadi 1/4 V dikali 180 derajatnya tetap per V ya. Nah, setelah itu nak, V ini bisa kita coret ya nak ya. Nah, habis kan? Jadi tinggal 1 dikali 180 derajat, 180 derajat yang pernya itu tinggal 4. Jadi ini sehingga kalau kita kecilkan itu 180 kita bagikan dengan 4 jadinya 45 derajat ya nak ya. Mudah sekali ya untuk merubahnya. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga ya. Dimana katanya diketahui setengah putaran maka berapakah derajat. Nah, berarti dari putaran itu kita akan merubah ke bentuk derajat nak. Nah, jadi tadi telah kita Ibu berikan suatu rumus ya. Katanya kalau putaran keubah dalam bentuk derajat itu D dikali 1/360 derajat. Nah, karena yang ditanya kita adalah kebalikannya ialah derajat ya nak ya, maka rumusnya kita ubah dulu. Jadinya nanti D sama dengan P ya. Ini kita pindahkan ruas ya nak ya. P dikali 360 derajat. P-nya itu dari soal kita masukkan karena dia setengah putaran berarti setengah ya. Kalau dia 1 putaran berarti ini sah 1 nak ya. Kalau 2 putaran itu 2. Nah, ini setengah putaran berarti kita masukkan P-nya dengan setengah dikali 360 derajat. Oke, kita bagi langsung ya. 360 derajat dibagi 2 adalah 180 derajat. Inilah ya untuk soal yang ke A. Lanjut kita masuk ke soal yang ke B nak. Jadi untuk diketahui suatu sudut 60 derajat ya, berapa putarannya. Nah, ini rumus yang ini ya, telah Ibu bagikan. P sama dengan D dikali 1/360 derajat. Ya, tinggal kita masukkan saja ya. Jadi derajatnya itu dia dapat 60 derajat. Kita ganti D-nya dengan 60 derajat. Dikali 1/360 derajat. Nah, ini Ibu kalikan ya, 60 kali 1 jadi 60 derajat per 360 derajat. Karena dia dalam bentuk putaran, maka itu simbolnya dalam bentuk putaran ya, satuannya. Terus derajat kalau dibagi derajat itu tinggal 60 per 360 ya. Nah, ini kita kecilkan nak, sama-sama dibagi 60 ya. Jadi 60 kalau kita bagi 60 adalah 1. 360 dibagi 60 adalah 6. Jadi dapatnya sudut 60 derajat ini kalau ubah ke bentuk putaran sehingga didapatkan 1/6 putaran. Oke nak ya, jelas ya untuk contoh soalnya. Terima kasih, nanti kita akan lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya ya.